Hai, nama gue Zikri Febrian, gue musik director Radio Budi Luhur. Halo warga kampus. Halo. Gue Dipo, event officernya Radio Budi Luhur. Wih, anak event nih. Wih. Kenalin nih, nama gue Iki nih ya kan. Gue di sini sebagai web developmentnya Radio Budi Luhur. Halo warga kampus, kenalin nama gue Kiki dari kreatif timnya nih. Halo warga kampus, gue Fahri dan gue dari tim On Air Radio Budi Luhur. Biasa yang ngurusin siaran-siaran. Kacamata bagus tuh, pakai dong. Kan gelap pak. Iya gelap juga, nanti kalau gue nonton gimana? Lepas. Anak Betawi asli, brother. Wede, jago desain nih. Dikit. Desainin kosan gue dong. Ya, emang tukang cat. Ngapain nih? Nah, hari ini lo akan mereaksi satu trailer film yang udah rilis di bioskop akhir bulan Februari lalu. Film ini adalah karya adaptasi dari novel Herbert George Wells. Ini adalah udah ke-7 kali diadaptasi dari novel tersebut. Generasi ke-7 lah. Wow, Yang film horor nih. Diterbitkan tahun 97. Sutradara dari film ini adalah sutradara dari film Insidious Chapter 3. Wow, Trailer yang akan lo reaksi adalah trailer dari filmnya The Invisible Man. Oke. Oh, ini film superhero. Film horor. anjay. Gue belum nonton lagi. Gue belum nonton trailernya, gue belum nonton filmnya juga. Beneran gue belum nonton. Sebelum lu nonton trailernya, lu baca dulu sinopsisnya kayak apa. Oke, gue baca ini. Ada di sini, di laptop ini ada. Oke. Lu harus baca dulu sinopsis dari film ini. Ada di laptop. Oke, gue baca dulu ya. Baiknya gimana sih? Layarnya gede banget. Misi pojok. Ini sih. Ikutin gue dong. Oke, gue baca ya. Dari pertama nih. Cecilia Cash terperangkap dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan. Wadaw. Ia menjalani hubungan tersebut dengan ilmuwan kaya dan brilian, Adrian Griffin. Suatu malam nih, ia menghilang ke persembunyian akibat kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya dibantu oleh saudara perempuannya, si Harriet Dyer. Tidak hanya itu, ia juga dibantu oleh teman masa kecil mereka, si Aldous Hodge, dan putri remajanya, Storm Reid. Suatu hari, Cecilia mendapatkan kabar bahwa mantan kekasihnya melakukan bunuh diri. Ia mendapatkan peninggalan berupa kekayaan yang sangat besar. Wow. Namun Cecilia merasa kematian Adrian tersebut adalah tipuan. Semuanya berubah mengerikan, mengancam kehidupan orang yang dia cintai. Kewarasan Cecilia mulai terurai ketika dia mati. Matian mencoba membuktikan bahwa ia sedang diburu oleh seseorang yang tidak bisa dilihat siapapun. Siapa itu? Siapa tuh? Kalau misalkan warga kampus yang sering nonton film-film genre horor, gue dulu pernah nonton film yang serupa kayak gini. Dulu tuh judulnya adalah The Hollow Man. Kalau misalkan warga kampus nonton, itu tahun 2000-an sih. Kayak menarik sih filmnya sih. Sejujurnya gue nggak begitu suka film horor, cuma beberapa doang. Tapi sepertinya The Invisible Man ini menarik karena salah satu yang menarik itu sutradaranya. Sutradaranya pernah buat film di Insidious Chapter 3. Katanya sih horor dan juga mencekam katanya. Silahkan tonton trailernya. Nonton ya? Oke, chat. Dan kedengeran. Oke. Langsung nonton trailer ya. Langsung nonton aja gimana nih? Tontonin trailernya. Ini headset congi lagi. Yang kiri di kanan di kiri. Gini nih. Ya. Ini sebelah sini. Kayak gini. Oh gini. Saya tinggal pasang di kuping ya. Oke. Ini gue tonton nih. Tadi di mana nih? Di Word. YouTube. Bukan di YouTube, itu videonya udah ada di situ. Oke. As the attorney representing Adrian's trust, I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away. Are you okay? What happened to him? He cut his wrist per his final wishes.
You're getting $5 million. Contingent, of course, on the fine print. It can't be ruled to be mentally incompetent. It just doesn't make any sense. What? Adrian wouldn't kill himself. Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you. Hello? I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Are you okay? Someone sitting in that chair. I found something that can prove what I'm experiencing. You need help. Adrian is dead. I went to his house today. He's not dead. I have a pile of ashes in the box that would disagree with you. He has figured out a way to be invisible. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you, even in death. Adrian's true genius was how he got in people's heads. Don't come any closer. Hey! I'm not crazy. Please listen to me. You're saying the person trying to kill you is in the room right now, but we can't see him? He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are. Setannya teh nggak kelihatan ya. Setannya nggak kelihatan. Jadi kalau seremnya sih nggak tahu, tapi misterius banget. Dia mengejutkan, mengagetkan dan menyedihkan sih. Curang dia nggak kelihatan. Apanya itu nggak kelihatan? Setannya. Jadi horor sih, horornya seru gitu. Anjir. Gue nggak ini ya, maksudnya nggak biasa nonton film horor, tapi kalau ini sih gue nggak bisa ngeliat, kan karena beberapa film ada yang kayak menampakkan setannya. Contohnya tuh apa sih kalau yang horor yang suster itu tuh? Ini ceritanya tentang si Elizabeth nih cuy, dan keluarganya. Dia perang lawan makhluk yang tak kasat mata. Nah, si Elizabeth ini perang lawan makhluk yang tak kasat mata. Menurut gue nih perangnya tuh bisa dibilang tuh aneh dan menarik. Tadi sih yang gue lihat tadi cukup menegangkan sih filmnya, lumayan sekiranya dapat. Terus juga dia lebih nggak banyak backsound, lebih kayak kehening gitu, keren, lebih dapat jadi ya. Jadi setelah gue tonton, ini sama kalau misalkan luar kampus nonton filmnya The Hollow Man tahun 2000, itu gue nonton juga film itu, hampir serupa sih. Bukan hantu ya, kayak kalau yang ini arwah sebenarnya. Kalau misalkan yang The Hollow Man itu dia aksi percobaan ilmuwan nih. Orang-orang benar-benar setannya tuh nggak kelihatan. Nah pas dia dari jalan ceritanya ini dianggap si ceweknya ini orang gila ternyata. Kayaknya lo otak lo agak kurang ini deh gitu kan. Makanya dia masukin polisi, ternyata dikiranya tuh dia beneran gila. Akhirnya di interview si setannya ini pun ngikut. Dikagetin ya kan. Apa sih? Iya. Menakutkan lah pokoknya. Tapi kurang lebih hampir sama sih jalur ceritanya sama si The Invisible Man ini. Gue jujur belum nonton film ini, dan ini udah rilis di tahun 2020 kemarin, tapi di bulan Februari. Tapi gue belum nonton. Setelah nonton trailernya, gue kayaknya akan nonton. Anehnya karena kita perang lawan makhluk yang tak kasat mata. Buka dulu ya. Lawan makhluk yang tak kasat mata. Dan menurut gue ini filmnya kalau dibilang serem sih kayaknya nggak terlalu serem. Jadi buat warga kampus yang pengen nonton film horor tapi takut kalau ada makhluk yang serem, ini sebenarnya nggak serem. Ini cuma lebih ke tegang-tegangan doang, karena film ini namanya film horor kan pasti backsoundnya kan bikin tegang. Mungkin itu aja.
ada momen dimana si setannya ini munculin diri, entah gue tadi agak skip, entah munculin diri pakai air atau pakai nitrogen. Nah pas muncul setannya tuh ditusuk sama si ceweknya itu gitu. Gue nggak tahu ini filmnya bakal kayak gimana karena gue juga belum nonton filmnya, tapi kalau dari trailer sih seru sih. Skala gue tentang trailer ini adalah dari 10 dan 100 80 deh, karena sebelumnya gue nonton film Hollow Man ya kurang lebih hampir sama jalan ceritanya. 70 dan 10 sampai 100 6,5 60,5. 65 Rating gue dari 0 sampai 100 ya 7 lah. Rating buat film ini gue 7,4 lah. Saran gue kalau lu berani lu tonton film ini. Gue sih enggak. Gue enggak berani. Jangan nonton film ilegal ya, nonton aja di bioskop, ajak temennya, ajak pacarnya, itu keren ini film Invisible Man. Kalau lu pengen nonton film horor yang nggak terlalu horor-horor banget tapi seru, cocok banget cuy. Wajib tonton. Wajib banget tonton untuk lu yang suka banget film horor nih, keren. Paling seru nontonnya sama cewek di A1 dan A2 karena durasinya 2 jam. Mojok.